Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Jadi kemarin tuh udah resmi ya, Yamaha Indonesia resmi merilis satu motor dengan genre terbaru skutik gitu ya, yaitu Yamaha Fazio Hybrid Connected dengan harga mulai dari 21,7 juta rupiah on road Jakarta sampai yang tertinggi itu 22 juta rupiah. Nah, di video ini saya itu tertarik ya mau menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai sistem hybrid ya. Sistem hybrid yang dipakai di Yamaha Fazio Hybrid ini gitu loh teman-teman sekalian. Karena ini tuh motor atau sepeda motor yang menggunakan sistem hybrid tuh boleh dibilang nggak banyak gitu ya. Sebelum ini kita tahu hadir Honda PCX Hybrid gitu ya. Terus lalu ini Yamaha Fazio Hybrid Connected. Nah, sebelum ini itu tuh sistem dari kendaraan hybrid itu kebanyakan hadirnya itu di kendaraan roda 4 atau mobil teman-teman sekalian. Seperti kita tahu misalkan kayak Prius ya, Toyota Prius Hybrid kayak gitu dan segala macam gitu ya. Ada banyak banget motor-motor apa tuh mobil-mobil hybrid yang sudah dijual di Indonesia. Cuman apakah namanya sistem hybrid yang dibenamkan di Yamaha Fazio ini sama dengan kendaraan hybrid di kayak misalnya kendaraan roda 4 gitu ya. Kenapa? Pertanyaan ini cukup menarik. Kenapa? Karena untuk motor mobil-mobil hybrid itu secara umum mereka memiliki kayak lebih dari satu mesin teman-teman sekalian. Jadi ada mesin pembakaran ya, mesin bakar internal combustion engine ICE gitu ya. Terus tambahan satu lagi adalah mesin motor listrik. Jadi benar-benar memang ada dua dedicated engine gitu di situ. Nah, sementara kalau kita tilik kita kupas di PCX Hybrid ataupun di Yamaha Fazio Hybrid itu tetap mesinnya cuma ada satu tuh misalnya. Jadi mesinnya cuma ada satu yaitu mesin ICE. Jadi pada dasarnya mesin ICE atau mesin internal combustion engine atau mesin bakar auto biasa gitu ya yang menggunakan piston. Nah, jadi sistem ini tuh seperti sebenarnya apa gitu ya. Nah, kita mulai dari sistem hybrid sendiri teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya sistem hybrid di kendaraan pada dasarnya itu ada memiliki tiga jenis teman-teman sekalian. Yang pertama kita ngomongin soal hybrid seri namanya. Hybrid seri ini cukup menarik. Kenapa? Di situ itu di dalam kendaraan itu ada dua mesin ya, mesin pembakaran ICE internal combustion engine dan juga mesin listrik. Namun yang jalan di kendaraan tersebut di mesin hybrid seri ini hanya mesin listrik untuk menjalankan kendaraan. Jadi kendaraan itu sepanjang jalan baik mobil maupun motor yang menggunakan sistem ini itu hanya menggunakan motor listrik. Nah, sementara mesin internal combustionnya atau mesin IC atau mesin bakarnya itu hanya digunakan untuk mengisi ya. Jadi mesin bakar itu digunakan untuk mengisi atau recharge dari baterai untuk baterai tersebut menjalankan atau memberi suplai energi kepada mesin listriknya. Nah, jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mesin hybrid paralel. Nah, hybrid paralel ini jadi pada dasarnya adalah dia itu boleh menggunakan dua atau satu gitu ya. Tapi kebanyakan dua mesin. Ada mesin ICE atau mesin bakar, lalu ada mesin motor listrik gitu ya. Namun mesin motor listriknya itu hanya digunakan untuk memberikan assist atau memberikan booster gitu ya. Jadi hanya menambah tenaga gitu. Pada dasarnya kendaraan ini murni atau yang menjadi tenaga utamanya tetap menggunakan mesin bakar. Jadi terus piston menggerakkan crankcase dan itu disalurkan ke ban dan itu yang menjadi sumber tenaga utamanya. Sementara mesin motor listrik itu digunakan hanya untuk ngeboosting gitu ya. Di kendaraan mobil juga ada. Cuman biasanya di kendaraan mobil itu menggunakan mesin mesin listrik ya, motor listrik terpisah gitu ya. Jadi ada motor listrik terpisah pada saat kendaraan ini butuh untuk akselerasi kayak misalkan tarikan awal atau mau melakukan overtake gitu ya atau butuh untuk kencang banget, baru mesin ini dipanggil untuk bekerja. Ayo kata si ECU-nya, bekerja kamu. Terus habis itu ditambahin tenaga dari mesin motor listrik ini untuk menambah tenaga secara keseluruhan dari kendaraan tersebut. Jadi ngebus kencang kayak gitu. Nah, inilah yang salah satunya digunakan sistem ini ya, hybrid paralel ini digunakan di PCX Hybrid maupun di Yamaha Fazio 125 Hybrid. Namun, yang lebih menariknya lagi di PCX Hybrid dan juga Yamaha Fazio ini nggak ada yang namanya mesin dedicate mesin motor listrik ya, tidak seperti paralel hybrid di kendaraan roda 4 yang ada juga sendiri gitu ya. Di sini mereka cerdasnya adalah menggunakan sistem generator AC
mereka ya sistem generator AC yang sudah ada jadi pada dasarnya. Nah, gitu loh teman-teman. Nih ya, saya pegang ini adalah dinamo starter ya, dinamo. Tapi ini menggambarkan secara umum dinamo pada umumnya. Dinamo kayak misalkan teman-teman sekalian yang suka main Tamiya gitu ya, juga ada dinamonya. Itu kan bisa bekerja dua gitu ya. Dinamo ini kalau diberikan sumber listrik maka dia akan berputar dan bisa menggerakkan sesuatu kayak ini, menggerakkan sesuatu terus dia menggerakkan starter gitu misalkan. Jadi seperti itu. Dan atau bisa bekerja kebalikan. Kalau misalkan ininya diputar maka dia akan bisa menghasilkan listrik. Nah, oleh sebab itu kalau misalkan teman-teman sekalian main dinamo Tamiya, kalau misalkan di dinamonya ini dibuat kitiran terus buat ngitirin angin gitu ya, dan itu bisa kayak pekerjaan anak-anak SD gitu ya, dan itu bisa menghasilkan listrik yang bisa menyalakan bohlam kecil. Nah, itu salah satunya. Jadi pada dasarnya dinamo itu bisa bekerja berkebalikan dari listrik menjadikan tenaga kinetik atau dari tenaga kinetik menjadi listrik. Nah, pada sistem paralel ya, sistem hybrid paralel ini yang menariknya adalah dia tidak menggunakan dinamo dedicated. Jadi dia menggunakan mengoptimalisasi dari dinamo yang ada di motor itu sendiri, yaitu generator AC-nya. Nah, generator AC ini dulu memang dipakai sama Honda doang dengan ACG starter, tapi ternyata di kemudian hari brand-brand lain juga menciptakan hal serupa. Yamaha juga menggunakan hal serupa dengan nama yang berbeda, yaitu SMG, Smart Motor Generator. Jadi pada dasarnya ketika motor tersebut tidak memerlukan boost atau assist, dinamo ini bekerja berputar gitu ya, kan diputar oleh gerakan mesin, dan itu menghasilkan listrik yang digunakan untuk ngecas baterai ya, baterai yang ada di motor tersebut gitu ya. Nah, sementara pada saat ECU melihat bahwa butuh akselerasi, maka ECU tersebut memerintahkan sistem untuk mengirim listrik ya ke generator tersebut, ke dinamo tersebut, untuk memberikan gerakan tambahan kepada motor tersebut. Jadi motor itu mendapatkan dua tambahan, yaitu tambahan dari awalnya tenaga dari sistem bakar ICE ditambah juga dengan tambahan dari generatornya ini. Jadi ada dua. Jadi tapi permasalahannya boost atau assist ini tidak bisa terjadi sepanjang waktu teman-teman sekalian ya. Bahkan di PCX Hybrid itu yang menggunakan baterai lebih besar, itu kalau misalnya 40 volt dedicated baterainya juga, itu hanya bisa terjadi hanya beberapa detik aja. Apalagi Yamaha dengan hybrid yang menggunakan satu baterai yang biasa digunakan gitu ya, itu hanya dapat memberikan assist atau boost sepanjang 3 detik aja gitu ya, sepanjang 3 detik aja. Dan dia itu hanya terjadi di awal ketika pada saat kita mau memulai akselerasi. Jadi tidak bisa digunakan seperti kayak misalkan PCX Hybrid. Kalau PCX Hybrid dia tuh ngisi, terus ada kayak indikatornya dia udah siap belum ngisi gitu ya. Terus habis itu kita bisa menggunakan assist atau boostnya untuk misalkan overtake mobil di depan, atau yang pelan panjang kan mesti lakukan overtake dengan nambah tenaga. Nah, itu bisa dipanggil. Tapi kalau di Yamaha Fazio ini tidak bisa seperti itu. Kenapa? Memang kapasitas baterainya terbatas. Gitu loh teman-teman sekalian. Hanya menggunakan baterai yang sama dengan baterai yang ada di motor, kayak misalkan di Frigo dan segala macam gitu loh. Baterai yang biasa gitu loh. Nah, namun dengan tanpa baterai ini bisa membuat harga produksi dari Yamaha Fazio 125 Hybrid ini jadi lebih terjangkau. Seperti kita ketahui, harga baterai lithium ion yang ditaruh di PCX Hybrid itu sekitar harga range-nya itu sekitar 7-8 juta rupiah gitu loh. Sementara kalau itu dihilangkan artinya biaya produksi drastis akan berkurang 7-8 juta. Plus lagi ada kayak wiring harness-nya juga, itu kan spesial, nggak sembarangan gitu teman-teman. Kabel-kabel yang dari dari aki yang spesial tersebut itu pun sebenarnya nggak murah gitu, karena butuh safety banget, dan itu juga mengurangi biaya. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini adalah video yang saya ambil dari website dari Yamaha yang sebelum ini, Yamaha Thailand, yang sebelum ini sebenarnya sudah merilis model serupa dengan nama Grand Villano Hybrid, untuk menjelaskan sistem hybrid yang ada di Yamaha Fazio 125 Hybrid Connected gitu loh teman-teman. Oh ya, sistemnya satu lagi adalah tadi kan udah paralel seri, terus satu lagi adalah paralel seri, namanya paralel dan seri digabungkan. Nah, paralel seri ini menarik kenapa? Karena dua mesin ini bisa dijalankan independen. Jadi mesin listrik duluan, kalau misalkan lagi pelan mobil-mobil itu dia pakai listrik aja gitu ya. Terus sementara kalau misalkan lagi butuh kencang banget bisa ditambahin dengan tenaga
tenaga mesin ICE, dan mesin ICE-nya sendiri bisa berjalan independen sendirian, dan ini tuh benar-benar lebih fleksibel. Oke, langsung simak penjelasan sistem hybrid dari Yamaha Fazio 125 ini yuk. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Jadi ini adalah engine-nya. Engine-nya boleh dibilang sama. Jadi pada dasarnya mesin yang dipakai di Yamaha Fazio 125 itu boleh dibilang nggak jauh beda bila dibandingkan dengan mesin yang dipakai di Frigo gitu ya. Namun memang ada sedikit perbedaan, kayak di kompresinya sedikit lebih tinggi ya, 11.1, sementara di Frigo itu kompresinya hanya 9.1 teman-teman sekalian. Jadi rasio kompresinya lebih tinggi, dan biasanya rasio kompresi lebih tinggi ini bisa memicu motor lebih irit, dan tenaganya biasanya harusnya bisanya lebih tinggi gitu ya teman-teman sekalian. Kita bisa lihat tenaga, jadi pada dasarnya tenaga dan torsi dari Yamaha Fazio 125 itu diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan Frigo di titik tertentu. Jadi kayak misalkan power maksimumnya berapa di Yamaha, Frigo nggak begitu. Nah, jadi sistemnya ini sebenarnya terdiri dari 3. Jadi kayak misalkan ada piston, terus ada baterai. Nah, ini SCGU namanya, Smart Motor Generator Unit gitu ya. Jadi ECU-nya tuh nggak biasa. Dan ini untuk jalan biasa itu ya, itu biasanya generator ini ya, itu bisa digunakan untuk ngecas tadi ya, yang warna hijau, dan untuk yang warna biru ternyata baterainya ini bisa dilakukan tambahan, yaitu menggunakan assisting. Jadi kalau misalkan di Frigo itu hanya satu teman-teman sekalian. Jadi dari generator untuk ngecas doang, sementara dari baterai ke generator itu nggak ada kalau di Frigo. Namun kalau di Fazio 125 itu ada gitu loh teman-teman sekalian. One push start. Jadi one push start ini adalah nama tertentu ya dari Yamaha, mereka menamakan. Jadi sebenarnya ini starter, cuman starter yang senyap gitu loh. Jadi pada dasarnya, jadi hanya sedikit sentuhan, terus habis itu dia nge-start sendiri. Dan ini tuh starternya benar-benar senyap gitu ya. Dan memang sistem ini tuh memang menjadi ciri khas dari sistem motor yang menggunakan generator AC gitu lah teman-teman sekalian. Jadi ya sama lah jadi pada dasarnya. Jadi ya kayak misalkan Frigo juga udah menggunakan sistem ini. Jadi pada dasarnya start stop system merupakan salah satu keunggulan atau yang bisa diperoleh dari sistem smart motor generator. Jadi start stopnya itu, jadi kita tuh bisa pada saat kita berhenti terus habis itu selama 3 detik atau 1,5 detik, maka mesin akan berhenti sendiri ya, berhenti sendiri. Dan mesin itu bisa dinyalakan lagi dengan cara, jadi kayak misalkan gasnya kita bejek dikit, dia akan nyala sendiri. Start stop system, dan ini tuh memang sudah luas dipakai di beberapa brand sepeda motor di dunia gitu loh teman-teman sekalian. Yes, jadi seperti itu. Dan memang dalam penggunaannya gitu ya, dalam penggunaan sehari-hari berkomputer ini tuh memang boleh dibilang cukup berpotensi untuk bikin motor itu tambah irit gitu ya, konsumsi bahan bakar ya. Kenapa? Karena pada saat kayak misalkan ada lampu merah dan segala macam, itu mesin bisa dihentikan kan. Kalau mesinnya dihentikan artinya pembakaran tidak dilakukan, dan kita bisa save bahan bakar, kita bisa lebih hemat dari penggunaan bahan bakar. Nah, jadi seperti itu logikanya, dapat sih memang. Dan ini merupakan benefit atau benefit ya yang diperoleh dari sistem SMG ya. Ya di motor-motor yang lalu juga ada gitu ya, kayak di Frigo dan segala macam, di NMAX juga ada gitu ya, atau di motor-motor lain Lexi juga ada. Nah, kayak gitu loh teman-teman sekalian. Jadi dia bisa menghemat bahan bakar. Dan ini nih yang terakhir nih ya, bagaimana sistem dari SMG itu dioptimalkan menjadi power assist, yang menjadikan ini tuh jadi kayak mesin hybrid. Kenapa? Karena generator AC itu selain dia memiliki fungsi untuk ngecas baterai gitu ya. Kalau ini kayak ini nih ya, gambar warna hijau, tanah hijau ini ngecas baterai. Dia itu pada saat butuh akselerasi, ini kayak misalkan lampu hijau dari lampu merah. Nah, kan kita butuh akselerasi tuh. SCGU-nya memerintahkan baterai untuk nambahin tenaga ya ke generator AC, ditambah lagi tenaga dari sistem bakar. Jadi ada 2 teman-teman kombinasi, dan ini menyebabkan tenaga yang disalurkan ke roda belakang jadi lebih besar bila dibandingkan dengan motor yang hanya menggunakan combustion chamber aja gitu ya, combustion engine aja. Nah, ini ada engine-nya jalan yang warna oranye, dan yang biru itu adalah power assist. Jadi maksimum hanya 3 detik aja gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti ini ya penggambaran yang cukup menurut saya sih cukup
komprehensif ya mengenai sistem ini. Nah, ini nih power assist dari grafiknya itu hanya 3 detik teman-teman sekalian. Jadi hanya 3 detik dia kayak nambah torsi ya, kalau misalnya ya, nambah torsi di RPM awal sampai mendekati RPM menengah. Jadi seperti itu teman-teman sekalian dari optimalisasi dari smart motor generator. Nah, jadi teman-teman sekalian sekarang pasti udah ngerti ya. Jadi sebenarnya hybrid dari Yamaha Fazio 125 ini itu boleh dibilang mirip dengan yang dipakai di Honda PCX Hybrid. Cuman bedanya di Fazio ini dia hanya menggunakan satu baterai, teman-teman sekalian. Jadi sama-sama mengoptimalisasi kerja dari generator AC yang tadinya hanya digunakan untuk start stop, terus habis itu start yang senyap, terus habis itu untuk ngecas baterai. Sekarang ada tambahan satu tugas lagi, yaitu memberikan assist atau memberikan boost pada saat motor diperintahkan untuk memberikan akselerasi, tambahan tenaga untuk akselerasi. Nah, perbedaannya adalah jika di PCX Hybrid pada saat kita memberikan akselerasi itu dia tuh ada kayak dedicate tersendiri baterai yang gede banget gitu ya, sampai 40 volt gitu ya, sampai 40 volt kapasitas tegangannya, dan ini tuh digunakan dedicate untuk memberikan boost atau memberikan assist. Sementara di Yamaha Fazio Hybrid itu dia tetap menggunakan baterai yang kecil itu teman-teman sekalian, yang baterai yang biasa gitu ya, baterai biasa, dan itu artinya ada biaya yang dikurangi, yaitu biaya dari baterai lithium ion yang boleh dibilang cukup mahal, sekitar 8-9 juta rupiah. Itu satu unit baterainya juga. Itu belum dari wiring harnessnya atau kabel-kabelnya. Dan setelah itu, tapi memang ada sedikit yang dikurangi gitu loh teman-teman sekalian. Jadi kalau di Yamaha Fazio itu pemanggilan dari asisnya itu tidak bisa dilakukan di sembarangan gitu, kayak misalnya kita lagi mau overtake terus kita panggil gitu, asisnya itu nggak bisa. Kita hanya bisa menggunakan asisnya itu pada saat melakukan akselerasi awal pada saat kita start kayak gitu ya, dan tidak bisa di tempat lain gitu. Dan sementara kalau di PCX Hybrid itu bisa dipakai di kapan aja gitu ya. Nah, jadi seperti itu, dan mungkin tenaganya juga kayaknya tidak terlalu besar jadinya kalau kayak gitu. Kenapa? Karena hanya di awal doang, terus habis itu tidak bisa di akhir dan segala macam. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, penjelasan dari sistem hybrid dari Yamaha Fazio hybrid connected yang bisa saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan bisa lebih membuat teman-teman sekalian ngerti sebenarnya sistem hybrid apa yang dipakai di varian baru dari Yamaha Indonesia ini. Itu aja. Jika teman-teman sekalian ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar, baik di blog ya tmcblog.com maupun di channel YouTube ini. Itu aja. Jangan lupa juga kunjungi kami di Instagram di @tmcblog. Sampai berjumpa di review dan vlog selanjutnya.